Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan taufik, kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan ibadah yang sungguh ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat hidayah, nikmat kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan dan amal saleh. Karena di sana banyak orang yang sama-sama sehat, sama-sama punya kesempatan, punya waktu luang, tapi belum Allah berikan taufik untuk bisa beribadah, beramal saleh. Maka kita wajib mensyukuri nikmat Allah tersebut, yaitu nikmat di mana kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahasan kita kali ini tentang diharamkannya perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang berbuat zalim, maka di akhirat dia tidak akan memiliki hamim, teman setia, wala syafi', dan tidak ada yang memberi syafaat, tidak akan ada yang memberikan pertolongan. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma lil zalimina min waliyyin wala nasir. Tidak ada penolong, tidak ada yang membantu bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa kadzalika akhdha rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ketika Allah menjelaskan tentang kaum-kaum yang terdahulu yang Allah binasakan, yang Allah azab,
gara-gara mereka durhaka, tidak taat kepada para nabi dan rasul, lalu Allah binasakan mereka dan diabadikan dalam Al-Quran kisah-kisah mereka. Lalu Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika, demikianlah azab Tuhanmu, idza akhadhal qura wa hiya zalimah, ketika Allah mengazab negeri-negeri, maksudnya penduduk-penduduk negeri, kaum-kaum, wa hiya zalimah, ketika mereka itu zalim, ketika mereka itu berbuat zalim. Dan di antara kezaliman adalah tidak taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada para nabi dan rasul. Karena seharusnya kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah adalah taat dan patuh kepada Allah. Ya. Karena kita meyakini, kita mengimani bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kita diberikan rizki oleh Allah. Kita dipenuhi kebutuhan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberi rizki kepada kita. Allah yang telah mengaruniai segala kebutuhan, segala kemaslahatan kita. Semua kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan waktu luang, dan berbagai macam kenikmatan yang begitu besar. Maka konsekuensinya adalah kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menguasai, memiliki alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan rizki, ya, karunia kepada kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Maka konsekuensinya apa? Ya. Konsekuensinya adalah beribadah, taat, patuh hanya kepada Allah. Taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang taat bukan kepada Allah, patuh bukan kepada Allah, bahkan dia durhaka kepada Allah, maka sungguh ini merupakan kezaliman. Wahiyya zalimah, ketika penduduk negeri itu berbuat zalim, lalu Allah binasakan, Allah azab. Inna azzahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ini peringatan kepada kita bahwa Allah berkuasa. Allah mampu mengazab umat-umat orang-orang yang zalim di dunia sebelum azab yang lebih pedih, azab di akhirat. Allah mampu membinasakan, mengazab umat-umat yang durhaka di dunia sebelum nanti azab di akhirat. Banyak dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang bahayanya berbuat zalim, haramnya berbuat zalim. Menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang penting. Jika sesuatu disebutkan dengan banyak, ya, sering atau banyak ayat-ayat yang menceritakan, banyak dalil-dalil yang menceritakan, menunjukkan perkara ini perkara yang penting. Ya, seperti masalah sholat, sangat banyak dalil-dalil tentang wajibnya sholat, tata cara sholat, bagaimana, ya, tentang hukum-hukum sholat, menunjukkan bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang penting. Ya, kemudian juga tentang masalah sabar, ya, sabar, banyak sekali dalil-dalil tentang masalah sabar, menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah perkara yang penting. Demikian juga tentang diharamkannya perbuatan zalim, banyak dalil-dalil, ya, ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang perbuatan zalim,
menunjukkan pentingnya kita memahami tentang perbuatan zalim. Ya. Jangan sampai kita berbuat zalim dan akhirnya itu membawa malapetaka bagi kita baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta yang satu dengan yang lain. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini juga termasuk perbuatan zalim, ya, mencuri, menipu, kemudian juga riba, ya, merampok dan lain-lainnya. Ini mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil, ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini juga termasuk perbuatan zalim. Ya. Kemudian kita lihat dalam beberapa hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh hak-hak itu akan ditunaikan, akan diberikan kepada pemiliknya. Sungguh hak-hak itu akan ditunaikan, akan diserahkan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Sampai kambing yang tanduknya patah karena diseruduk oleh kambing yang lain akan menerima haknya. Maksudnya apa? Dia akan menerima haknya, yaitu akan membalas kepada kambing yang menyeruduknya sehingga tanduknya patah. Jadi orang yang pernah dizolimi, makhluk yang pernah dizolimi di dunia dan tidak sempat dia menerima haknya di dunia, dan betapa banyak kezaliman yang terjadi di dunia yang tidak dikembalikan haknya kepada pemiliknya. Betapa banyak kezaliman di dunia yang haknya tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Orang diambil hartanya, hartanya tidak kembali. Orang disakiti, tidak menerima haknya. Dalam Islam ada qisas. Dalam Islam ada qisas. Ya. Artinya orang yang dizalimi, dia berhak untuk apa? Membalas sesuai dengan kadar kezaliman yang dia dapatkan. Dan seharusnya orang yang berbuat zalim, menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan lisan, dengan tangan, menyakiti badan, atau menyakiti harta, atau menyakiti kehormatan. Zalim itu bisa menzalimi harta, menzalimi badan, fisik, bisa menzalimi kehormatan. Menghina itu menzalimi apa? Kehormatan. Merendahkan, menghina, mengejek. Kalau zaman sekarang istilahnya bullying, ya. Sedang ramai istilah bullying, itu kezaliman. Kezaliman apa? Kezaliman merendahkan kehormatan, menyakiti kehormatan. Ada kezaliman fisik, memukul, menyakiti, melukai, itu kezaliman. Kemudian kezaliman dalam harta, mengambil harta orang lain, ya.
mencuri, ya, merampok, merampas. Ini kezaliman. Jadi kezaliman baik menzalimi harta orang lain, menzalimi fisik badan orang lain, atau menzalimi kehormatan orang lain. Semuanya zalim. Ya. Maka pada hari kiamat kelak, di padang mahsyar, hari penghisaban, setiap makhluk, bukan hanya manusia, makhluk yang dizalimi oleh makhluk yang lain, maka dia akan menerima hak, akan ada kisos, akan ada kisos. Ya. Semua makhluk yang dizalimi oleh makhluk yang lain, dia akan diberikan kesempatan untuk membalas. Sampai ya, kambing yang patah tanduknya karena diseruduk oleh kambing yang lain, dia akan membalasnya pada hari kiamat di padang mahsyar ketika penghisaban. Ya. Maka semua makhluk yang pernah dizalimi, lalu dia tidak sempat mendapatkan haknya, membalas kezalimannya, maka dia berhak, ya, dia diberikan kesempatan untuk membalas kezalimannya atau menerima kezaliman dengan membalas atas kezaliman yang dia terima. Sampai kambing yang patah tanduknya, dia akan diberikan kesempatan untuk membalas kepada kambing yang menanduknya, ya, yang menyebabkan tanduknya itu patah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amal salih ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa ilam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, kita sering mendengar sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Dan memang benar sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal beliau itu bersama Rasul hanya sekitar 4 tahun. Hanya sekitar 4 tahun. Ya. Lalu Rasul wafat. Ya. Tapi kenapa beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena meskipun beliau hanya 4 tahun, tapi sifatnya mulazama. Mulazama itu senantiasa menyertai Nabi. Kemana saja Nabi pergi, maka senantiasa disertai oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masih muda ketika itu. Dan orang tuanya ya, menjadikan Abu Hurairah sebagai pelayan Rasulullah dan senantiasa menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mulazama, dengan senantiasa menyertai Rasul, maka beliau banyak melihat bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mencatat hadis. Ini pentingnya mencatatnya. Artinya yang menyebabkan beliau itu hafal banyak hadis karena beliau mencatat. Lalu kalau malam beliau apa? Menghafal. Kalau malam beliau menghafal kadang sampai larut malam. Makanya ada wasiat khusus untuk Abu Hurairah apa? Ausoni khalili bisalah. Ya, kekasihku Rasulullah berikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Wasiat khusus kepada Abu Hurairah. Yang pertama, sholat witirnya sebelum tidur. Padahal witir itu afdolnya kapan? Sholat malam itu afdolnya di akhir malam. Sholat malam itu witir masuk witir afdolnya di akhir malam. Tapi Abu Hurairah diwasiatkan untuk sholat witirnya sebelum tidur. Karena Abu Hurairah terbiasa menghafal hadis sampai larut malam. Khawatir kalau sholatnya di akhir malam kebablasan, kesiangan. Jadi dianjurkan khusus Abu Hurairah karena punya kebiasaan murojaah, menghafal hadis sampai malam, agar paginya tidak kebablasan, sholat malamnya yaitu sholat witirnya sebelum tidur. Kemudian ya diwasiatkan untuk puasa 3 hari setiap bulan dan diwasiatkan untuk sholat duha 2 rakaat.
Yang menjadi kekhususan apa? Sholat witirnya dianjurkan untuk dilaksanakan sebelum tidur. Kenapa? Tadi karena Abu Hurairah itu terbiasa muroja, menghafal hadis sampai larut malam. Sehingga menyebabkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sini ada faidah tentang bagaimana kesungguhan ya, para sahabat dalam menuntut ilmu, dan kesungguhan menuntut ilmu ya, memberikan hasil yang baik, hasil yang baik. Contohnya Abu Hurairah adalah di antara sosok sahabat yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, meskipun hanya 4 tahun, beliau mencatat, menghafal, murojaah. Mencatat, menghafal, murojaah. Ya, demikianlah ilmu, dicatat, dihafal, dimurojaah, dan tentunya diamalkan. Tentunya diamalkan. Tidak ragu lagi para sahabat adalah orang-orang yang bersemangat dalam mengamalkan ilmu. Ya, karena ilmu itu bukan hanya untuk difahami, bukan hanya untuk dipelajari, bukan hanya untuk dihafal, tapi ilmu itu sesungguhnya sejatinya untuk diamalkan. Tapi bagi para penuntut ilmu, para ahli ilmu, maka sudah konsekuensinya agar ilmu itu terjaga, dihafal, dicatat, ya, ditulis dalam kitab, dicatat dan dihafal. Ini salah satu cara menuntut ilmu. Jadi kalau orang yang ingin menuntut ilmu, maka konsekuensi dia akan banyak menghafal, ya, mencatat, dan murojaah. Ya, untuk menjaga ilmu, untuk menyampaikan ilmu dari generasi ke generasinya. Dicatat, difahami, dan dihafal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamah." Barang siapa yang memiliki kezaliman, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, apa saja, min irdihi, baik menzalimi kehormatannya, menzalimi kehormatan, merendahkan, ghibah, menghina, meremehkan orang lain, mencela, itu kezaliman kepada apa? Kehormatan, menzalimi kehormatan. Au min syai'in, atau kezaliman yang lainnya, baik menzalimi harta atau menzalimi badan fisik. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik menyakiti kehormatan, menyakiti badan, menyakiti hartanya, falyatahalalhu minhul yaum, maka segeralah minta dihalalkan hari ini juga. Segera minta dihalalkan kepada orang yang bersangkutan. Ya. Qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum datang saat, ya, dinar dan dirham tidak berfaedah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kapan itu hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat? Hari kiamat. Hari pembalasan. Jadi barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu menzalimi harta, menzalimi kehormatan, menzalimi badan, falyatahalalhul yaum, segera minta dihalalkan. Sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya hari kiamat, yang ketika itu la yakunu dinar wala dirham, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ya, mungkin kalau di dunia orang berbuat salah, dia bisa bermain. Asal punya uang banyak, hukum bisa dibeli. Orang yang jelas-jelas salah bisa bebas kalau dia punya apa? Punya duit banyak. Ya. Ya, hukum bisa dibeli, hakim bisa disogok, jaksa bisa disogok. Itu di dunia. Di akhirat jangan harap seperti itu. Di akhirat tidak ada hukum itu bisa dibeli. Tidak ada itu uang untuk menyogok. Tidak ada apa namanya untuk memanipulasi data. Tidak ada. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang maha adil. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu. Berbeda dengan di dunia, banyak kezaliman. Pengadilan banyak kezaliman. Orang yang jelas salah divonis tidak salah. Orang yang tidak salah divonis salah. Itu kezaliman. Maka segeralah minta dihalalkan hari ini juga sebelum datangnya kematian, ketika tidak ada dinar dan dirham. In kana lahu amalun sholih. Karena ketika kita tidak meminta maaf, minta dihalalkan. Ketika di dunia tidak sempat minta maaf dan minta dihalalkan,
lalu datang ajal, kematian, maka pengadilan akan dilanjutkan pada hari kiamat. Dengan cara apa? In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri ma dzalama. Kezaliman yang tidak sempat diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhir. Dengan cara apa? Amal soleh orang yang menzolimi diberikan kepada orang yang dizolimi. Amal soleh orang yang menzolimi akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Lalu seandainya masih banyak kezaliman, masih banyak orang yang dizolimi, lalu amalnya sudah habis, ya, karena banyak berbuat zalim, maka amalnya diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Lalu ternyata orang yang dizoliminya masih banyak, maka apa? Ya, keburukan atau dosa orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Ya, maka akhirnya fa'ukhidha finar. Akhirnya dia dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Wa ilam yakun lahu hasanah. Jika dia orang yang berbuat zalim tidak punya kebaikan, ya, tidak punya amal soleh, atau dia punya amal soleh tapi karena banyak berbuat zalim amalnya sudah habis untuk membayar kezaliman. Amalnya sudah habis untuk apa? Membayar kezaliman. Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi fahumila ilaih. Maka akhirnya dia dibebani dosa orang yang dizalimi dan akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Dan ini semakna dengan hadis al-muflis. Ada namanya hadis muflis. Ya. Muflis itu artinya bangkrut. Ya. Sama dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ketika sedang duduk bersama para sahabat, ya, seperti biasa para sahabat itu sering duduk bersama Rasulullah untuk mendengarkan apa? Mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan pelajaran. Sahabat itu bersemangat untuk duduk bersama Rasul, mendengarkan nasihat, mendengarkan pelajaran. Maka ketika suatu saat duduk bersama para sahabat, Rasul bertanya, atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat berpikir yang duniawi, yang kasat mata. Orang yang bangkrut itu apa? Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta. Usaha bangkrut, tidak ada keuntungan, tidak ada harta, habis semua. Ya, itu orang bangkrut yang zahir, yang duniawi. Ya. Sahabat menjawab sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, sementara yang mereka pahami orang yang bangkrut, orang yang tidak punya harta. Man la dirhama lahu wa la mata, tidak punya uang, tidak punya harta. Atau usahanya gagal, bangkrut, tidak punya untung, malah rugi. Tidak dapat untung, malah rugi. Itu orang yang bangkrut, ukuran apa? Dunia. Maka para sahabat itu menjawab seperti itu. Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata. Maka Rasulullah menjawab, faqala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang sesungguhnya dari umat ini, bangkrut yang sesungguhnya, bangkrut yang hakiki. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakat. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku yang sesungguhnya adalah orang yang kelak pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat. Ini ada faidah bahwa ternyata orang yang bangkrut ini juga ahli ibadah. Ahli ibadah. Ahli ibadah bisa menjadi orang yang apa? Yang bangkrut. Man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat di padang mahsyar, di hadapan Allah, di penghisaban dengan membawa pahala sholat,
pahala puasa, pahala zakat. Berarti dia orang yang suka sholat. Dia orang yang suka puasa. Dia orang yang membayar zakat, berinfak. Berarti dia orang yang suka ibadah. Tapi ternyata menjadi orang yang bangun. Kenapa? Man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakat. Dia datang kepada Allah membawa salat, membawa puasa, membawa zakat. Tetapi wa ya'ti faqad syatama hadza. Tapi dia suka syatama hadza, mencela si fulan, dicela. Wa qadzafa hadza, suka menuduh si fulan, dituduh. Yang namanya menuduh berarti tidak sesuai dengan apa? Bukti, kenyataan, fitnah, dituduh. Ini kezaliman. Syatam, mencela, zalim. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Memakan harta si fulan. Memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Bisa dengan cara gosok. Gosok itu memakai harta orang tanpa izin. Itu gosok. Wal ghasbu dzulmun, kata Rasulullah, gosok itu termasuk zalim, memakan harta, memakai harta orang lain tanpa izin, itu namanya gosok. Wal ghasbu dzulmun. Ya, mencuri lebih tinggi lagi. Mencuri itu mengambil harta orang lain di tempat khusus. Ya, misalnya uang ditaruh di mana? Di lemari, ya. Di dompetnya taruh di lemari, lalu diambil orang. Masuk ke rumah, ke kamar, lalu membuka lemari, ketika orang yang sedang tidur atau orang yang tidak ada, diambil. Itu namanya mencuri. Lebih tinggi lagi tingkatannya. Ada yang merampok dengan kekerasan, dengan paksa, itu lebih besar lagi dosanya. Ya. Ada riba. Riba itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Meminjamkan 1 juta, kembali 1.200.000, 1.500.000. Itu termasuk kezaliman. Dan riba itu dosanya lebih besar daripada dosa zina. Ya. Itu macam-macam mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wa akala mala hadza. Dia suka memakan harta orang lain, harta si fulan. Ya. Wa daraba hadza. Dia suka memukul si fulan. Artinya apa? Dia banyak berbuat zalim. Dengan entah itu mencela orang lain, kemudian menuduh, memfitnah orang lain, atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, memukul orang lain, menyakiti orang lain, ya, melukai orang lain, itu semua kezaliman. Ya. Maka dia datang dengan membawa sholat, puasa, zakat, tapi dia suka apa? Suka berbuat zalim, suka mencela orang, suka menuduh orang, suka makan harta orang lain, suka menumpahkan darah, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, memukul orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka apa? Fayuqa hadza min hasanati. Kalau dia tidak sempat minta dihalalkan, minta maaf ketika di dunia, maka pengadilan akhirat yang akan menentukan. Bagaimana caranya? Fayuqa hadza min hasanati. Maka semua orang yang dizolimi akan diberikan kebaikan. Maka dia memberikan kebaikan kepada si fulan. Fayuqa hadza min hasanati. Ini diberi dengan kebaikan, ini diberi pahala, ya. Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in faniya, sampai akhirnya apa? Pahalanya habis. Pahala apa tadi? Pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat. Dia membawa pahala. Berarti dia orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka zakat. Ya, kira-kira ada tidak orang yang sholat tapi masih suka berbuat zalim? Orang yang baca Quran tapi masih suka berbuat zalim? Orang yang berpuasa tapi masih suka berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa akan ada orang seperti itu. Padahal Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata masih ada orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan munkar, masih berbuat zalim. Yang salah bukan sholatnya, yang salah bukan puasanya, tapi orang. Ya. Bisa jadi dia sholatnya tidak benar.
ya, tidak khusyuk, tidak hadir hatinya, sehingga meskipun dia sholat masih suka berbuat maksiat. Ya. Puasanya tidak berubah adabnya, tidak merubah hatinya, sehingga dia puasa tapi masih suka berbuat zalim. Itu menunjukkan akan ada orang seperti itu. Akan ada orang yang ibadah tapi ternyata dia masih suka berbuat apa? Zalim. Maka ini kembali kepada kualitas ibadah kita. Ya. Seharusnya ibadah itu akan merubah apa? Akhlak kita, kehidupan kita. Maka ini kembali kepada kualitas ibadah kita. Maka kita berusaha untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Lebih baik lagi. Sholat kita lebih sempurna lagi, lebih khusyuk lagi. Ibadah puasa kita lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Itu akan merubah kepribadian kita, akhlak kita. Tapi akan ada orang yang seperti ini. Dia sholat tapi masih suka berbuat zalim. Dia puasa masih suka apa? Berbuat zalim dengan berbagai macam kezaliman. Maka kembali bahwa caranya apa? Dia berikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang dia zalimi. Fa'in faniyat hasanatuhu. Sampai kepada suatu saat habis kebaikan yang dia miliki. Pahala puasanya habis, pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis. Habis untuk apa? Untuk membayar orang-orang yang dia pernah zalimi. Diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya. Kemudian fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqda. Ketika pahala yang sudah habis, ternyata qabla an yuqda. Belum selesai penghisabannya. Belum selesai urusannya. Masih ada orang-orang yang dia zalimi. Belum kenapa? Belum dapat haknya. Belum dapat haknya. Maka apa? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Maka ketika orang yang berbuat zalim itu kebaikannya sudah habis, dan orang yang dizaliminya masih banyak, masih ngantri, orang yang nuntut haknya masih ngantri, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi, faturiha alaihi summa turiha finnar, dan akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara berbuat zalim kepada orang lain. Ini menjadi pelajaran yang penting. Jangan sampai kita berbuat zalim. Hati-hati dengan berbuat zalim. Barang siapa yang berbuat zalim, segera minta dihalalkan, minta maaf. Segera. Kalau ada hak, ada barang yang diambil, diberikan. Makanya ketika membahas masalah taubat, taubat itu syaratnya, taubat nasuha syaratnya 3. Al-iqla, an-nadam, al-azmu ala alayam. 3. Tinggalkan, sesali, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi jika dosanya berkaitan dengan hak-hak Adam, hak manusia, harta, kehormatan, fisik, berarti perbuatan apa tuh? Zalim. Menyakiti orang, memukul orang, ya, mengambil harta orang lain. Kalau dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia, maka syaratnya ditambah 1. Itu apa? Raddul mazalim, dikembalikan haknya. Ya, dikembalikan apa? Haknya. Minta maaf dan dikembalikan haknya. Itu syarat tambahan jika dosanya berkaitan dengan hak manusia. Ya, jadi jika dosanya berkaitan dengan hak manusia, tidak cukup bertobat kepada Allah. Tidak cukup bertobat kepada Allah, tapi dengan apa? Harus ditambah apa? Harta yang dia ambil, hak orang lain yang dia ambil, maka harus dikembalikan. Makanya orang yang mencuri harus dikembalikan. Ya. Yang koruptor harus dikembalikan. Yang menyakiti harus minta maaf. Kalau yang sifatnya fisik, minta dikisos. Minta dikisos. Diberikan apa namanya? Disampaikan bahwa pernah berbuat ini, minta dikisos. Itu cara apa? Minta dihalalkan. Kalau tidak, maka akan ditebus pada hari kiamat dengan cara tadi. Kebaikan orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau ternyata kebaikannya habis, lalu orang yang dizalimi masih banyak, maka keburukan dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzaliminya, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn Al-As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim, seorang muslim itu bagaimana? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang menahan diri dari menyakiti orang lain dengan lisan dan dengan tangan. Tidak menyakiti orang lain baik dengan lisan maupun dengan tangan. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya, yaitu perbuatan zalim. Jadi seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya, ya. Baik dengan lisan maupun dengan apa? Dengan tangan. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah, hakikatnya orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang hijrah, yang berhijrah, hakikatnya apa? Orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, muslim tidak boleh menyakiti orang lain baik dengan lisan maupun dengan tangan. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina." Muttafaqun alaih. Hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, yang sekarang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi." Barang siapa yang berbuat zalim, mengambil sejengkal tanah milik orang lain. Sejengkal tanah, ya. Ya. Batasan tanahnya diubah meskipun hanya sejengkal. Sejengkal artinya sedikit. Mengambil tanah orang lain. Ya, makanya hati-hati ketika mengukur tanah. Jangan sampai mengambil tanah hak orang lain meskipun hanya sejengkal. Barang siapa yang berbuat zalim mengambil tanah orang lain meskipun hanya sejengkal, tuwiqahu min al-sabi ardin, maka nanti kala pada hari kiamat tanah yang dia ambil akan dipikulkan. Ya, jadi sebanyak 7 lapis bumi. Bumi itu 7 lapis. Langit 7 lapis langit. Ya. Jadi kalau kita sejengkal dikalikan 7 ke bawah, ya, maka akan dikalungkan kepada orang yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Ya. Semakin banyak yang diambil, maka semakin banyak yang dia pikul pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan apa? Dia memikul tanah yang dia ambil. Semakin banyak ya, semakin banyak pula yang diambil. Dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Ini peringatan kepada orang yang mengambil tanah orang lain. Mengambil tanah orang lain. Maka hati-hati. Ya. Jangan sembarangan mengambil tanah orang lain. Ya. Dan di antara dalam hadis yang lain, Allah melaknat, ya, Allah melaknat orang yang merubah batasan-batasan tanah. Batasan-batasan tanah. Ya. Kan tanah sudah dibatas-batasin. Ya. Lalu dia rubah agar tanah dia tambah apa? Tambah banyak. Maka itu termasuk orang yang dilaknat. Ya. Dan dosa yang disertai dengan laknat termasuk dosa apa? Dosa besar. Dosa yang disertai dengan lafaz laknat, ya, maka itu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Lafaznya la'anallahu man awamuhdisan, la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah melaknat orang yang merubah batasan-batasan tanah. Dan Allah melaknat orang yang apa? Melindungi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah melaknat orang yang merubah batasan-batasan tanah. Dilaknat. Ini termasuk perbuatan zalim. Dan hadis ini menguatkan bahwa orang yang mengambil tanah orang lain meskipun hanya sejengkal, maka tanah yang dia ambil itu akan dikalungkan kelak pada hari kiamat dan diperlihatkan oleh Allah di hadapan manusia di padang mahsyar, dipermalukan. Oh, ini berarti dia pernah berbuat dosa apa? Mengambil tanah orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya. Kemudian dalam hadis yang panjang tentang zakat,
Nabi Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Ya. Melanjutkan hadis yang kemarin tentang apa? Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Di antaranya apa? Jadikanlah pertama kali yang kau suruh adalah untuk apa? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka mau menerima, maka ajarkan. Yang kedua apa? Sampaikan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu. Fa'inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturadu ila fuqara. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang yang kaya diserahkan kepada orang miskin. Lalu dikasih wasiat tentang masalah ngambil zakat. Jadi zakat itu sifatnya diambil, jangan nunggu diberi. Jadi penguasa, pemerintah berhak mengambil zakat secara paksa. Jadi jangan nunggu diberi. Tapi orang yang sekiranya ini sudah wajib zakat, didatangi. Ada petugas khusus yang mengambil zakat. Karena orang itu wataknya apa? Pelit. Kalau orang dibiarkan tidak bayar zakat, akan banyak orang yang tidak bayar zakat. Jadi di zaman Rasul saja, Rasul membentuk tim, mengutus beberapa sahabat khusus untuk keliling mengambil apa? Zakat. Yang punya pohon kurma dilihat. Kalau pas panen dilihat sudah mencapai nisab belum. Yang punya ternak unta, ternak kambing didatangi. Berapa jumlah kambingnya? Ya, dihitung. Kalau lebih dari 40 diambil. Ya, unta kalau lebih dari 5 ada zakatnya. Ya. Kalau sapi lebih dari 30 ada zakatnya. Ya, kalau pertanian lebih dari 5 wasak ada zakatnya. Diambil, didatangi, diambil. Ya, diambil. Khud min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai apa? Sedekah, zakat. Ya, jangan nunggu, diambil. Ya, mestinya seperti itu. Sehingga tidak ada orang yang tidak bayar zakat ya. Karena sesungguhnya kalau seandainya di kita semua orang kaya itu membayar zakat, maka akan menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Masalahnya kenapa? Masih banyak orang yang seharusnya bayar zakat tidak mau bayar zakat. Atau bayar zakat tidak sesuai dengan apa? Kadar harta yang dia miliki. Maka pemerintah di sini berwenang untuk mendatangi langsung, menghitung langsung dan mengambil apa? Karena zakat itu kewajiban, bukan hak dia. Bahkan sesungguhnya apa? Menolong orang yang apa? Muzaki tadi. Menolong. Kalau tidak didatangi barangkali dia tidak tahu cara menghitung zakatnya seperti apa, berapa banyak harta yang harus dia keluarkan, dia tidak paham. Maka dibantu, ditolong oleh pemerintah, ya ada timnya, ada ahlinya menghitung zakat, lalu zakatnya berapa diambil. Maka diwasiatkan benar. Ketika engkau mengambil zakat, wa iyyakum wa qaraima amwali. Hati-hati jangan mengambil harta yang terbaik. Kalau kambing jangan kambing yang terbaik. Kalau unta jangan unta yang terbaik. Yang sedang-sedang saja. Ya, jadi petugas zakat ketika mengambil zakat jangan mengambil yang terbaik. Mengambil harta terbaik termasuk zalim. Ya, petugas zakat yang mengambil harta yang terbaik itu termasuk apa? Zalim. Wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Kenapa? Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau hai Mu'ad, hati-hati dari doanya orang yang terzolimi. Jadi kalau muzakinya terzolimi karena barang yang diambilnya barang yang bagus, ya itu termasuk zalim. Lalu dia mendoakan, maka doanya apa? Mustajab. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara doa orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati doanya orang yang terzolim. Doanya mustajab. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Maka hati-hati jangan berbuat zalim. Karena orang yang dizolimi lalu yang berdoa, kan bisa saja orang yang dizolimi mendoakan keburukan kepada siapa? Orang yang menzolimi. Itu bisa saja. Maka doanya akan mustajab. Doa orang yang terzolimi kepada orang yang menzolimi, doanya mustajab. Maka wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati, jauhi, hindari doanya orang yang terzolimi. Kemudian hadis yang lain, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim. Jauhi berbuat zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah.
Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kemudian satu lagi, al-muslim akhul muslim. Hadis riwayat Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, yang namanya saudara sesama muslim, la yadlimuhu, tidak boleh berbuat zalim. Tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menyakiti, baik menyakiti harta, menyakiti kehormatan maupun menyakiti apa? Fisik, jiwa, enggak boleh. La yadlimuhu. Wala yuslimuhu, jangan membiarkan saudara dalam kesusahan. Ada saudara yang tidak makan dibiarkan, ada orang saudara yang sedang kesusahan dibiarkan, tidak boleh. Seperti sekarang saudara kita di Palestina, dibantu semampu kita. Apa yang kita bisa, kita bantu. Tidak bisa kita tidak bisa datang ke sana berjihad, tidak bisa. Karena aturan tidak membolehkan. Maka minimal dengan apa? Yang punya harta, kirim. Minimal dengan apa? Doa. Doakan mereka agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudara kita yang sedang kesulitan. Dibantu dengan harta, dengan apa yang kita bisa, minimal dengan doa dibantu. La yuslimuhu, ya. Wala yusliluhu, wala yahkiru, tidak boleh meremehkan, merendahkan orang lain. Itu termasuk apa? Perbuatan zalim, ya. Perbuatan apa? Perbuatan zalim. Bihasbi imri'in min nasar an yahkira akhahul muslim. Cukup orang itu dianggap buruk ketika dia merendahkan, meremehkan saudara muslim yang lain. Lagi itu barangkali bisa disampaikan, semoga manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada perbuatan zalim, dan barang siapa yang merasa pernah berbuat zalim, segera bertaubat kepada Allah dan segera minta dihalalkan kepada orang yang kita zalimi. Dan apabila ada barang yang kita ambil, maka segera diserahkan, karena tidak akan sempurna taubatnya sampai apa? Haknya dikembalikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.